Awal Agustus 2025 menandai dimulainya fase paling menentukan bagi timnas Indonesia U17. Dengan atmosfer Piala Dunia U17 yang semakin dekat, fokus kini tertuju pada bagaimana skuad muda Garuda mempersiapkan diri menghadapi tantangan di panggung sepak bola dunia. PSSI tidak ingin setengah-setengah. Demi bisa tampil kompetitif di Qatar, segala kemungkinan terbaik coba diambil, termasuk membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pemain diaspora yang kini tersebar di Eropa. Bahkan, wacana penggunaan 11 pemain diaspora dalam satu line-up mulai jadi perbincangan hangat. Tak hanya di Indonesia, tapi juga kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga mulai memperhatikan. Sinyal ambisi besar dari Indonesia ini memunculkan berbagai reaksi. Ada yang takjub, ada pula yang menyebutnya terlalu mewah untuk level U17. Namun satu hal jelas, Indonesia tidak ingin sekedar datang ke Qatar sebagai penggembira. Mereka datang membawa misi, strategi, dan amunisi terbaik yang dimiliki saat ini. Persiapan menuju Piala Dunia U17 Qatar 2025 bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan instan. PSSI tampaknya sangat paham bahwa kehadiran Indonesia di turnamen sebesar ini adalah momentum langka dan tidak boleh disia-siakan begitu saja. Oleh karena itu, sejak jauh-jauh hari, berbagai strategi mulai disusun secara sistematis. Salah satu strategi utama adalah menggelar turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di tanah air sebagai ajang pemanasan. Tapi lebih dari sekedar pertandingan persahabatan, turnamen ini menjadi laboratorium penting bagi pelatih Nova Arianto dan timnya. Sebab, inilah momen untuk benar-benar menguji kombinasi pemain lokal dan diaspora, sekaligus mengukur kesiapan mental, teknik, dan kerjasama tim di bawah tekanan laga kompetitif. Yang menarik, PSSI tidak sembarangan memilih lawan. 3 negara yang diundang, Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama, memiliki karakter permainan yang sangat beragam. Ini jelas bukan kebetulan. Dari kekuatan fisik khas Afrika hingga pola taktis Asia Tengah dan Amerika Latin, semua menjadi simulasi kecil dari lawan-lawan di Qatar nanti. Brasil, Honduras, dan Zambia. Sementara itu di balik layar, proses pemantauan pemain diaspora terus dilakukan dengan intens. Nama-nama yang bermain di Akademi Top Eropa mulai dipanggil dan diminta menunjukkan kapasitasnya di pemusatan latihan. Wacana soal kemungkinan menurunkan line-up full diaspora pun mulai mencuat. Dan inilah yang mulai memanaskan diskusi di kalangan pecinta sepak bola. Bagi sebagian pihak, ini adalah gebrakan berani. Bagi sebagian lainnya, mungkin ini terasa seperti mewah untuk level usia dini. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, timnas U17 sedang dipersiapkan dengan sangat serius. Dan dengan kombinasi yang tepat, Indonesia berpeluang menciptakan kejutan, bukan hanya di lapangan, tapi juga di percaturan sepak bola dunia kelompok usia muda. Wajah baru Garuda Muda, siapa saja diaspora yang dipantau? Menjelang Piala Dunia U17 2025, pelatih Nova Arianto mengambil langkah besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Demi membentuk skuad terbaik, PSSI dan tim pelatih membuka pintu bagi pemain-pemain diaspora yang kini berkembang di Akademi Top Eropa. Hasilnya, sederet nama baru pun muncul dan langsung mencuri perhatian. Di lini pertahanan, muncul sosok Valke Muller, bek muda asal Belanda yang dikenal punya disiplin tinggi dalam bertahan, serta kualitas duel udara yang menjanjikan. Ia digadang-gadang bisa menjadi penyeimbang lini belakang yang masih butuh sosok pemimpin. Untuk sisi sayap, Nova menghadirkan Elzar Jacob, winger dengan kecepatan tinggi dan gaya bermain direct. Elzar dinilai punya potensi untuk membuka ruang dan menusuk pertahanan lawan dengan kecepatannya. Sementara di sektor gelandang, pelatih Nova mendapat pilihan mewah, Lionel De Troy, Floris De Bacter, dan Jona Gaseling. Ketiganya berasal dari Akademi Top Eropa dan memiliki karakter permainan yang kreatif, tenang dalam mengatur tempo, serta mampu menjadi penghubung antar lini.
Tak hanya itu, ada pula 4 nama multiposisi yang membuat fleksibilitas tim meningkat. Noan Pohan, Azadin Ayub, Deston Hoop, dan Nicolas. Mereka bermain di Jerman, Belgia, dan Belanda, negara yang dikenal punya sistem pengembangan pemain muda yang rapi. Karakter mereka yang adaptif menjadi nilai lebih, terutama untuk menghadapi intensitas turnamen dunia. Tambahan terbaru datang dari posisi krusial, Mike Rajasa, kiper diaspora dari Akademi FC Utrecht, Belanda. Posturnya ideal, refleksinya tajam, dan ia dinilai punya mental bagus untuk usia muda. Mike bisa menjadi opsi penting jika dibutuhkan kiper utama yang tahan tekanan. Menariknya, Nova juga tetap mengandalkan 3 pemain diaspora veteran yang sudah punya pengalaman di timnas U17, Matthew Baker, Lucas Lee, dan Nicolas Mewsund. Mereka menjadi penghubung antara wajah baru dan fondasi lama, menjaga kontinuitas di tengah regenerasi besar. Seluruh nama ini kini tengah diseleksi ketat dalam pemusatan latihan dan turnamen Piala Kemerdekaan. Misi Qatar 2025, mampukah Indonesia lolos dari grup neraka? Berada di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia tentu bukan undian yang ideal. Tapi justru dari sinilah semangat membuat sejarah bagi timnas Indonesia U17 mendapat ujian paling nyata. Brasil adalah nama besar yang tak perlu diperkenalkan lagi. Mereka adalah juara dunia 5 kali di level senior dan juga raksasa di kelompok umur. Skuad U17 mereka tahun ini datang dengan status juara CONMEBOL U17. Penuh pemain berbakat dari akademi seperti Palmeiras, Flamengo, dan Sao Paulo. Menghadapi mereka seperti melawan tim masa depan sepak bola dunia. Honduras dan Zambia mungkin tidak sepopuler Brasil, tetapi justru bisa menjadi batu sandungan tersendiri. Honduras terkenal dengan permainan cepat dan keras, sementara Zambia punya daya tahan fisik dan kedisiplinan yang luar biasa. Melawan mereka bukan hanya soal teknik, tapi juga soal adaptasi terhadap gaya bermain lintas benua. Namun, Garuda Muda tidak datang ke Qatar untuk bertamasya. Dengan kombinasi pemain lokal terbaik dan sentuhan teknis dari para diaspora, Nova Arianto membawa satu ambisi besar, lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas U17. Piala Dunia U17 2025 bukan sekedar turnamen biasa bagi Indonesia. Ini adalah panggung langka, tempat di mana talenta muda diberi ruang untuk unjuk gigi di hadapan dunia. Di tengah kerasnya grup H dan tekanan bermain di level tertinggi, timnas U17 datang dengan tekad yang tak main-main. Diperkuat kombinasi pemain lokal dan diaspora yang siap memberi kejutan. Coach Nova Arianto tahu betul, tantangan ini besar. Tapi dengan persiapan matang, uji coba berkualitas, serta keberanian memainkan wajah-wajah baru, peluang selalu terbuka. Tak peduli seberapa berat lawan yang dihadapi, Garuda Muda tak akan berangkat ke Qatar untuk menyerah sebelum bertarung. Satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju ke sana. Bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari Asia Tenggara dan dunia. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, kita akan melihat apakah langkah ambisius ini mampu membawa Indonesia menulis sejarah baru.